Ya baghil khair, wahai orang-orang yang suka melaksanakan kebajikan, wahai orang-orang yang suka melaksanakan ketaatan, aqbil, terimalah Ramadan ini dengan penuh sukacita. Terimalah Ramadan ini penuh dengan kebahagiaan, dan gunakanlah Ramadan ini untuk melakukan ketaatan sebanyak-banyaknya. Jadikanlah Ramadan ini untuk menabung pahala sebanyak-banyaknya. Wa ya bagi asyar, wahai orang-orang yang suka maksiat, yang suka durhaka kepada Allah Jalla Jalaluh, aqsir, tinggalkan kemaksiatan kalian, bertaubatlah kepada Allah Jalla Jalaluh taubatan nasuha. Kenapa ya Rasulullah? Fa inna lillahi utaqa'a minan nar wa dzalika kulla lailatin. Karena Allah Jalla Jalaluh menjadikan di setiap hari dan di setiap malam Ramadan ada di antara kita ini yang tercatat dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Jalla wa Ala dan terhindar dari siksa api neraka. Dan ini keberkahan Ramadan. Termasuk keberkahan Ramadan juga doa kita di bulan Ramadan ini diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala. Sebagaimana yang kita jelaskan pada kajian kita yang lalu di tempat lain tentunya, berkaitan dengan ayat-ayat tentang Ramadan, itu cuma 5 ayat. Termaktub dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 183 sampai ayat 186. Sampai ayat 187, maaf. Ayat 183 sampai ayat 187. Pada ayat 186-nya Allah Jalla wa Ala bercerita tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wahai Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, jawablah aku ini, jawablah Allah Jalla wa Ala maha dekat. Dan apabila mereka hamba-hambaku meminta kepadaku, berdoa kepadaku, pastinya aku ijabah doa dan permintaan mereka. Ayat ini diletakkan di antara ayat-ayat tentang siam atau puasa Ramadan. Kita tahu ayat tentang Ramadan berapa ayat tadi? 5 ayat. Dari ayat 183 sampai ayat 187. Pada ayat 186 Allah bercerita tentang doa. Komentarnya ulama tafsir, kenapa Allah Jalla wa Ala meletakkan pada ayat ini tentang doa? Tidak lain, kata para ulama tafsir, ini sebagai isyarat bahwasannya doanya seorang muslim di bulan Ramadan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Dan itu dikuatkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, hadis dari jalur sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, inna da'wata muslim fi Ramadan mustajabatun. Sesungguhnya doanya seorang muslim di bulan Ramadan dipastikan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Maka oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, jika sekiranya Allah Jalla wa Ala masih menakdirkan untuk kita berumur panjang hingga kita bisa berjumpa dan bertemu dengan Ramadan, tolong selama Ramadan, baik di siang Ramadan ataupun di malam hari Ramadan, banyak berdoa dan banyak meminta kepada Allah Jalla wa Ala. Karena doanya seorang muslim, bil khususnya bagi mereka yang berpuasa di bulan Ramadan, doa mereka diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Kemudian
puncak daripada keberkahan Ramadan dengan adanya Lailatul Qadar, malam yang mulia, malam yang dimana jika kita beribadah pada malam tersebut terhitung pahalanya seperti beramal selama 1000 bulan atau 83 tahun umur manusia. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah. Pada kesempatan yang lalu atau pekan lalu tepatnya, kita sudah membahas tentang definisi daripada ibadah siam dan ibadah puasa. Kita pun juga sudah menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Kita ingin menjelaskan yang berkaitan tentang puasa Ramadan secara umum. Kita tahu bahwasannya ibadah siam ini termasuk rukun Islam. Bahkan diurutkan pada urutan yang keempat. Setelah 2 kalimat syahadat, kemudian salat, kemudian menunaikan zakat, kemudian ibadah siam. Dan ibadah siam atau ibadah puasa ini adalah afdalul ibadat, paling utamanya ibadah, paling bagusnya dan paling baiknya ibadah. Kenapa? Dikarenakan ibadah siam, ibadah puasa itu menggabungkan 3 jenis kesabaran. Kita tahu kesabaran itu ada 3. Pertama, as-sabru ala ta'atillah, sabar untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Jalla wa'ala, sabar di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, was-sabru ala ma'asillah, bersabar berkaitan tentang maksiat, ya, sabar untuk meninggalkan dosa-dosa, sabar untuk meninggalkan maksiat, sabar untuk meninggalkan durhaka kepada Allah Jalla wa'ala. Karena kita tahu syahwat kita ini lebih condong untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Makanya sabar untuk kita tinggalkan. Yang ketiga, was-sabru ala aqdarillahi, ya, al-mu'limah, sabar terhadap takdirnya Allah Jalla wa'ala yang dimana menyakitkan buat hati. Karena kita tahu takdir itu kan ada takdir baik dan ada takdir buruk. Ya. Di sini sebagian ulama mengatakan istilahnya itu was-sabru, ya, 'alal musibah, bersabar terhadap musibah yang menimpa kita. Nah, puasa menggabungkan 3 kesabaran ini. Kita tahu Allah Jalla wa Ala memerintahkan kita berpuasa, bukan begitu? Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 dan dikuatkan pada ayat 185. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.